Komisi Pemilihan Umum telah mengantongi izin dari pemerintah Malaysia untuk menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Pemungutan suara ulang ini dijadwalkan digelar pada Minggu 10 Maret mendatang. Menurut Komisioner KPU, izin ini didapatkan usai KPU dan KBRI Kuala Lumpur bertemu pejabat Kementerian Luar Negeri Malaysia. Pemerintah Malaysia pun akan memfasilitasi perizinan terkait dengan tempat dan keamanan. Sebelumnya KPU masih menunggu izin dari pemerintah Malaysia untuk menggelar pemungutan suara ulang, menyusul ditemukannya sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu di Kuala Lumpur. Sesuai SOP, pengurusan izin kegiatan Indonesia di wilayah negara lain setidaknya membutuhkan waktu 3 bulan sebelum kegiatan. Namun khusus untuk PSU di Kuala Lumpur ini, KPU telah mendapatkan izin untuk digelar pada Minggu besok. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilu di Kuala Lumpur, kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV ada Ihsan Ali dan juru kamera Muhammad Rizky di KPU. Ihsan, seperti apa kesiapan pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur dari KPU hingga saat ini? Sore Tezar dan pemirsa BTV, Komisi Pemilihan Umum mulai merampungkan terkait persiapan pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan menurut sumber informasi yang telah kami himpun bahwa saat ini KPU RI juga telah mendapatkan izin dari pihak terkait di Malaysia, yakni diantaranya Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Kementerian Luar Negeri Malaysia, dan juga dari pihak kepolisian di Raja Malaysia yang untuk memfasilitasi terkait dengan pemungutan suara ulang yang dijadwalkan akan berlangsung pada Minggu 10 Maret 2024. Nantinya pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur, Malaysia ini akan menggunakan dua metode, yakni yang pertama terkait metode kotak suara keliling atau KSK, dan metode kedua yakni tempat pemungutan suara seperti biasa atau TPS, dan KSK sendiri ini akan digelar di 120 titik, sementara TPS ini akan digelar di Putrajaya World Trade Center atau WTC dengan total 22 TPS. Total terdapat ada PSU ini nantinya akan melibatkan 62.217 pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia dengan 42.000 menggunakan metode TPS, sementara 19.000 lainnya menggunakan KSK. Dan juga nanti dijadwalkan pada sore hari ini, Komisioner KPU juga akan melakukan konferensi pers terkait dengan persiapan PSU di Kuala Lumpur, Malaysia, dijadwalkan pada pukul 4 sore, namun saat ini seperti yang dilihat di layar kaca Anda belum dimulai. Dan kita tahu bersama bahwa sebelumnya ditemukan kecurangan terkait PPLN Malaysia, dan pihak kepolisian juga telah menetapkan 7 orang tersangka anggota PPLN Malaysia yang dimana atas dugaan pelanggaran pidana pemilu, dan saat ini berkas perkaranya sudah lengkap atau P21, dan 7 orang ini juga diduga untuk menambahkan DPT sebanyak 447.000, sementara dari pencocokan atau coklat yang telah dilakukan oleh KPU ini sebanyak 64.000. Sebelumnya juga dari Ketua KPU Hashim Ashari juga telah meminta Presiden Joko Widodo untuk membantu dalam pelaksanaan terkait dengan PSU di Kuala Lumpur, Malaysia, karena sesuai dengan SOP ini agak kesulitan jika ingin melakukan keputusan politik harus menunggu 3-6 bulan. Namun kita juga akan memastikan nantinya tanggal 10 Maret hari Minggu akan berlangsung pemungutan suara ulang pada tanggal 10 Maret 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan informasi yang kami terima juga dan telah dihimpun bahwa sudah sebanyak 127 PPLN yang telah melakukan rekapitulasi dan tersisa satu, yakni Kuala Lumpur, Malaysia. Dari 127 total ini yang dimenangkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan sebanyak 421.000 suara, sementara disusul pada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 120.000 suara, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan sebanyak 117.000 suara. Baik, terima kasih rekan Ihsan Ali dan juru kamera Muhammad Rizky yang telah melaporkan langsung dari KPU. Kita akan menantikan update dan juga perkembangan dari sana. Terima kasih, selamat tugas kembali.